Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai bagaimana sih cara menyikapi ketika seorang suami ini sudah yakin bahwa istrinya melakukan perselingkuhan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus ditunjukkan sebagai seorang suami ketika sudah betul-betul mengetahui bahwa pasangannya berselingkuh. Ini adalah mungkin hal yang memang mudah dikatakan sulit untuk dilakukan. Namun sebagai seorang suami, sebagai seorang yang memang betul-betul bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, memang ini adalah hal yang harus dihadapi dan disikapi secara bijak. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama, ketika seorang suami tidak merasa bahwa seharusnya dirinya dijadikan sebuah pengecualian. Artinya selama ini bukan berarti orang tidak pernah berbuat salah ya, tapi tidak lebih dulu menyalahi hal-hal yang bersifat perselingkuhan. Nah, maka inilah yang harus Anda jadikan fondasi bahwa sebetulnya ini adalah bukan kesalahan pasangan atau bukan kesalahan si suami. Ini yang pertama yang harus Anda jadikan hal yang biar Anda tuh kuat menyikapi semua ini, ya. Yang kedua, hal yang terpenting adalah yang penting Anda sebagai suami bukan menjadi salah satu penyebab si dia selingkuh atau pasangan selingkuh. Jadi mungkin dia selingkuh karena mungkin bisa juga tergoda pria lain, tapi bukan disebabkan dari Anda. Artinya sebagai seorang suami sudah memberikan hal-hal yang terbaik untuk istri. Nah, maka di sini hal ini bisa menciptakan ketenangan kedua untuk menguatkan ketenangan pada hati suami. Untuk merawat kulitmu agar semakin cantik dan bersinar, pakailah Anzora. Lalu kemudian yang ketiga, mau tidak mau, sebagai seorang pemimpin di tengah kehidupan rumah tangga memang sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijak. Artinya apapun alasannya, tentunya adalah istri biasanya meminta maaf. Namun apapun alasannya ketika seorang istri sudah diam-diam mengkhianati cinta suami, berarti memang ketulusannya sudah tidak ada. Ya. Maka ketika dia minta maaf, maafkan. Ya. Namun bukan berarti Anda harus kembali, ya. Bukan berarti Anda harus kembali, tapi ketika seseorang meminta maaf, maka janganlah pernah ragu untuk memaafkannya. Keempat adalah terima maafnya, lalu lepaskan. Ya, karena secara ini adalah salah satu jalan yang harus ditempuh ya. Ketika seseorang istri sudah selingkuh, berarti memang sudah merusak kepercayaan. Jadi ketika dilanjutkan pun hasilnya akan mendekati sama. Jadi kebahagiaan akan sulit diraih, dan selamanya seorang suami atau istri yang sudah pernah diselingkuhi oleh pasangan ini akan selalu terbayang hal-hal yang menakutkan, yang membuat dirinya justru semakin tidak bahagia. Ini. Jadi karena untuk kembali move on ini butuh waktu yang sangat panjang sekali dan tidak semuanya berhasil move on. Ini jujur ya. Yang kelima adalah maafkan. Tapi jangan lupa, artinya bahwa biasanya pada situasi tertentu, walaupun seseorang sudah sudah berbuat salah lebih dahulu, ada kalanya memang seseorang ini mengalami penurunan, ya, akhirnya menyadari bahwa sebetulnya saya yang bersalah. Nah, biasanya di sini sudah mulai melakukan PDKT kembali. Maka itu yang harus Anda ingat. Ketika Anda mau menerima, Anda harus betul-betul meyakinkan bahwa dia sudah betul-betul tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan Anda bisa menciptakan konsekuensi yang baru, komitmen yang baru untuk membangun hubungan agar lebih baik. Tapi itu semua kembali kepada Anda sendiri, ya. Lalu yang ketujuh, jangan pernah melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh pasangan kepada Anda. Artinya jangan balas dendam lah, seperti itu. Karena ketika apa yang Anda lakukan didasari dengan perasaan dendam, maka semuanya akan sia-sia hasilnya, ya. Yang kedelapan adalah jangan ribut. Atau memang biasanya
suka merengek minta kembali. Ya, seseorang ini biasa suka merengek minta kembali. Maka kembali kepada kata-kata jangan lupa itu tadi di atas ya. Jadi ketika memang keyakinan sudah kuat, monggo silahkan. Ya, tapi ketika memang di dalam hati Anda masih ada keraguan bahwa Anda masih meyakini bahwa itu akan dilakukan kembali di masa yang akan datang, maka sebaiknya jangan. Yang ke-9, jangan pernah mencari sesuatu di tempat yang salah. Nah ini, jadi usahakan setelah itu Anda bersifatlah mencari hal-hal yang bersifat netral. Nah, di sini masih ada ya seseorang yang suka ketika mencari sedang terjadi sesuatu dengan dirinya, ini mencari dukungan. Nah, sementara kita tidak pernah tahu orang yang mendukung kita ini berpihak ke siapa. Maka dari itu berusahalah untuk tetap netral dan mencari yang terbaik, jangan mencari di tempat yang salah. Ya. 10 adalah fokus dengan aktivitas Anda. Karena dengan kita fokus dengan aktivitas kita sendiri, maka secara tidak langsung perlahan akan mengurangi beban pikiran kita terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Ini. Lalu yang terakhir, yang 11 adalah jangan pernah goyah dalam situasi apapun. Karena biasanya ketika sudah seperti itu, tidak menutup kemungkinan kita juga akan mendapatkan godaan. Nah, ini. Jadi kita jangan pernah sampai dianggap bahwa sebetulnya kita dengan si dia itu sama, jangan. Ya, bukan berarti kita ingin mencari sesuatu yang berbeda, tapi tentunya kita ingin mencari sesuatu yang baik untuk diri kita. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Ngemis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.